Sahati FM 100% Musik Indonesia. Rabu Sehati hadir terus nih tiap hari Rabu dong. Yoi, betul banget listeners. Kali ini kita tidak berdua saja. Iya. Kita kedatangan narasumber bahas tentang makanan juga. Cocok banget sama ngobrol kita tadi ya. Cuma yang ini bahasnya lebih spesifik di manis-manis. Wah, manis-manis ya hari ini ya. Mantap sekali. Jadi listeners ya, kita kan sudah ada di hari keberapa? 14 ya. 14 hari ini ya. Ramadan 1444 Hijriah. Ini cocok banget nih kalau ada yang mau nikahan hari ini nih. 14 Ramadan 1444 Hijriah. Tanggalnya cantik ya. Cantik banget. Anda belum ada? Saya kosong, makanya saya siaran. Oke, listeners, kali ini bersama narasumber kita Ibu Siska Musiam MSI. Iya. Dari Stikas ISPI Banjarmasin, listeners ya. Hari ini kita ngomongin tentang makan di bulan Ramadan juga. Betul. Tapi sebelumnya kita mau nanyain dulu gimana kabarnya Ibu? Iya, pagi mas berdua. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih puasa ya? Masih dong. Puasa. Bentar lagi. Bentar lagi apa? Lama. Dari tadi mau pecah mulu. Ngomongin makanan terus. Iya makanya. Jadi kita ngomongin tentang makanan-makanan yang manis nih. Katanya sih kenapa disarankan berbuka puasa dengan yang manis-manis. Kalau ngomongin tentang puasa dan manfaatnya, kita pengen tahu dari segi kesehatannya. Apa sih manfaat berpuasa untuk tubuh kita? Oke, ya jadi kita hari ini kan mau bahasnya tentang kan disarankannya biasanya buka puasa dengan yang manis-manis. Benar. Tapi sebelum ke situ, jadi kita mungkin harus memahami dulu ketika berpuasa itu apa sih yang terjadi sama tubuh kita kan ya. Betul. Nah, kita puasa itu kan dari pagi ya sampai ke sore gitu, dari subuh sampai ke maghrib itu wajib buat yang sudah dewasa. Nah, diawali dengan makan sahur kan, nanti berbukanya ketika di maghrib. Nah, jadi ketika berpuasa selama kurang lebih 12-13 jam ya itu ya, kondisi tubuh kita itu tuh metabolismenya, terutama nih pada yang orang normal ya, yang non diabetes. Nah, jadi ketika berpuasa selama 12 jam itu kurang lebih nanti hasil penelitian, jadi kadar kolesterol total pada orang yang berpuasa itu, trigliseridanya juga, terus LDL-nya. LDL itu kolesterol lipoprotein densitas rendahnya, itu nanti tidak berubah. Nah, tapi nanti ketika berpuasa yang berubah itu apa dari metabolisme? Yang berubah itu adalah kolesterol lipoprotein densitas tingginya itu meningkat sebesar 30%. Nah, apa sih itu semua? Nah, jadi kalau kolesterol total itu kan jumlah keseluruhan kolesterol yang ada dalam darah ya. Jadi ada LDL, tadi ada HDL-nya, kemudian ada trigliserida juga atau TG-nya. Nah, LDL itu apa? Kalau LDL itu yang biasanya disebut dengan kolesterol jahat. Nah, ini yang bisa menyebabkan biasanya itu yang resiko seperti penyakit jantung, stroke, karena dia mengakibatkan munculnya plak pada pembuluh darah gitu. Ya, penyumbatan gitu pada pembuluh darah. Nah, itu yang LDL. Nah, tadi kan dia tetap ya ketika kita berpuasa. Yang naik adalah HDL-nya. Nah, HDL itu apa? HDL itu yang kolesterol baiknya. Nah, kolesterol baiknya ini yang naik. Kenapa? Karena dia nanti membantu melindungi pembuluh darah dari penimbunan lemak tersebut. Nah, jadi kalau dilihat dari kondisi berpuasa ini sebenarnya puasa justru bagus kan ya, karena dia bukan menurunkan HDL-nya naik, tapi yang kolesterol jahatnya itu tetap gitu. Nah, jadi kolesterol baiknya naik, kolesterol jahatnya tetap, karena semakin tinggi HDL itu berarti semakin bagus bagi tubuh kayak gitu. Jadi kita tuh di dalam tubuh itu ada kolesterol jahat sama kolesterol baik. Iya, berantem tuh, bener. Jadi kalau yang puasa kolesterol jahatnya tetap. Iya, tapi yang kolesterol baiknya naik yang gitu. HDL tadi. HDL-nya iya gitu. Tapi apakah kalau misalnya kita berpuasa sama tidak berpuasa itu kelihatan perbedaan kondisi tubuhnya? Iya, jadi kalau dari hasil penelitian juga ya, itu dibandingkan antara orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Jadi tadi si plasma HDL-nya itu signifikan berbeda dibandingkan yang tidak berpuasa. Jadi karena dia mengalami peningkatan, jadi itu sebesar 23% gitu yang meningkatnya secara signifikan tanpa efek terhadap yang kolesterol jahat tadi seperti itu. Jadi berpuasa itu bagus gitu. Oke, itu baru satu tuh yang kita tahu manfaatnya ya. Benar. Kolesterolnya ya, listeners. Kolesterolnya iya. Jadi masih banyak lagi listeners ya. Nanti bahasan kita di Sehati. Jadi buat listeners juga yang kayaknya juga penasaran
kenapa ya benar-benar dianjurkan kalau kita berbuka puasa itu dengan yang manis-manis? Bener. Kita akan bahas hari ini di sini di Sehati ya. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Bersama Ibu Siska Musiam MSI listeners dari Stikas ISPI Banjarmasin. Kita ngomongin tentang kenapa sih kita disarankan untuk makan yang manis. Betul, tadi kan sudah dijelaskan. Puasa. Bener. Sudah dijelaskan bahwa ternyata di dalam tubuh kita itu ada kolesterol jahat dan kolesterol yang baik. Nah, terus ternyata juga kondisi tubuh orang yang berpuasa dan tidak berpuasa itu sudah terlihat jelas perbedaannya selain lemah, letih, lesu ya. Kan kalau katanya kalau berpuasa lemes gitu, dehidrasi kan, jadi ngantuk bener. gitu. Tapi yang mungkin banyak juga yang menanyakan gitu kan ya, apakah ada resiko buat kita yang berpuasa nih, terutama kalau misalnya ada gangguan kesehatan segala macamnya nih Bu? Iya, jadi tadi kan kita sudah bahas efek baiknya ya, benar. dari berpuasa. Nah, sebelum ke situ mungkin jadi ketika kita berpuasa selama bulan Ramadan itu nanti akan bertahan setelah selesai bulan Ramadan itu kondisi tubuh yang seperti tadi itu akan bertahan sampai sekitar 1 bulan sebenarnya setelah bulan Ramadan. Jadi gitu. Makanya biasanya kalau ada yang puasanya ngutang gitu, sebaiknya dibayarnya segera gitu dalam 1 bulan setelah bulan Ramadan tersebut. Kenapa? Karena kondisi tubuhnya masih bagus gitu, masih ngikut. Jadi kalau mau dibiasakan lagi malah lebih bagus gitu ya. Nah, tadi risiko ya. Nah, jadi kalau untuk resikonya sebenarnya karena kita kan tetap beraktivitas ya selama bulan Ramadan tersebut, selama waktu siang kita berpuasa itu, jadi otomatis kita kan perlu energi ya, perlu energi. Nah, jadi nanti resikonya sama berpuasa itu sebenarnya yang paling dominan itu kadang ada resiko untuk hipoglikemik, mengalami kondisi hipoglikemia. Jadi hipoglikemia ini apa? Jadi hipoglikemia ini adalah kondisi ketika kadar gula dalam darah. Kalau tadi kan yang bagus kolesterol ya, kolesterolnya. Nah, tapi kalau kadar gula dalam darah di sini bisa berada di bawah kondisi normal, yaitu kondisi normalnya itu 70 mg per desiliter. Nah, kenapa bisa mengalami hipoglikemia ini? Karena kita tadi kan tetap perlu energi ya selama beraktivitas ketika berpuasa. Nah, energi ini diperolehnya dari mana? Padahal kita nggak mengkonsumsi makanan kan ketika siang hari tersebut. Nah, energinya ini diperoleh dari memecah cadangan gula yang ada di dalam darah. Nah, makanya kadar gula dalam darah tersebut bisa mengalami penurunan atau hipoglikemi tadi. Nah, gejalanya seperti apa untuk hipoglikemi ini? Bisa beda-beda ya sebenarnya, tergantung penderitanya, terus bisa bervariasi juga. Yang jelas kadang yang sering muncul itu seperti lapar ya, sudah pastilah ya lapar ya. Kemudian mudah marah, terus kadang juga sulit konsentrasi, kesemutan, terus kadang juga bisa lelah, pusing, gemetar atau tremor. Nah, kalau yang lebih parah lagi itu kadang bisa tiba-tiba menggigil, terus pucat, terus keringat dingin gitu ya, terus jantungnya berdebar. Itu kalau yang cadangan gula darahnya memang sudah terpakai hampir maksimal seperti itu. Nah, jadi saya banget tuh. Saya pusing sekarang. Masuk angin. Oh, jadi kalau kita kurang gula, itu bisa. Iya, jadi kurang gula kondisinya seperti itu. Jadi sangat riskan untuk kondisi mengalami kurang gula ketika kita berpuasa itu sebenarnya. Nah, untuk mengatasi itu, kan misalnya nih kita berpuasa, kita lagi kurang gula tuh. Berbukanya? Nah, jadi berbukanya di situ makanya tadi disarankan yang manis-manis ketika berbuka. Nah, tapi bukan yang manis-manis gimana terus langsung konsumsi semua ya, ada ininya juga. Jadi selain hipoglikemik, kadang ketika berbuka itu justru malah jadi hiper gitu. Bisa ya malah berlebih gitu. Nah, jadi makanya ketika berbuka puasa itu kalau yang disarankan itu pertama kan ya kita konsumsi makanan yang gizinya lengkap dulu. Nah, yang seimbang ya. Terus nanti konsumsi cemilan atau minuman manisnya pastikan hindari minuman beralkohol ya ketika berbuka puasa. Terus yang makanan yang mengandung karbohidrat itu kan bagian dari gula juga ya. Nah, ini nanti ketika kita
kadang kan ada yang olahraga gitu ya ketika setelah berbuka puasa, misalnya ada yang nge-gym atau apa, nah itu disarankan mengkonsumsi makanan yang lebih banyak mengandung karbohidrat supaya menghindari resiko tadi hipoglikemiknya. Nah kemudian kita kan ketika puasa itu rentang waktu buat buat aktifnya atau buat konsumsi makanan itu kan sedikit ya, sekitar berapa ya, paling 3 jam kan ya dari berbuka, nanti mungkin tidur lagi di jam 10 atau 11 malam, jadi paling sekitar 3 jam. Nah jadi dalam rentang waktu tersebut sebelum tidur itu disarankan mengkonsumsi cemilan yang mengandung karbohidrat, karena ketika tidur itu bisa turun lagi kadar gulanya sebenarnya kayak gitu. Nah tapi mengkonsumsi makanan itu sebelum tidur itu maksimal 2 jam sebelumnya gitu bagusnya ya. Kalau enggak nanti ya malah nanti jadi jadi kayak yang perutnya jadi buncit kayak gitu. Itu kalau yang habis makan langsung dibawa tidur. Bener. Oke. Ada yang teguring sambil nyemil. Nah itu salah, itu mengantuk benar sudah berarti lah. Itu ngigau. Bahaya benar itu. Berarti itu memang kita harus bisa mengembalikan kadar gula kita pada berbuka puasa. Iya. Tapi memang ada batas wajarnya. Iya. Jadi kenapa sih makanan manis tadi yang disarankan cemilannya kan kayak mengandung karbohidrat, terus makanannya juga makanan manis. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan manis itu kita kan tadi puasa kayak lelah, letih, lesu tadi kan ya 3L tadi ya. Nah jadi ketika kita mengkonsumsi makanan manis itu sebenarnya otak itu nanti akan melepaskan zat kimia yang disebut opioids. Nah itu mirip seperti opium kayak gitu. Nah ini zat ini membuat tubuh kita tuh merasakan perasaan senang, nanti dikenali oleh otak. Nah jadi lelah ketika berpuasa tuh terasa hilang kayak gitu. Nanti ketika kita mengkonsumsi gula juga ya, ketika kita mengkonsumsi gula atau makanan manis tersebut, nanti gulanya kan masuk ke aliran darah. Nah jadi gula darahnya akan mengalami peningkatan lagi. Nah nanti ketika gula darah meningkat ini, enzim pankreas di organ pankreas kita itu akan melepaskan hormon insulin ya. Nah nanti hormon insulin ini akan mengubah gula yang kita konsumsi tadi jadi energi. Jadi nanti energi yang hilang ketika berpuasa itu kembali lagi gitu. Oke, jadi membalikan energi lagi ya. Benar. Kita di jam puasa kan nggak bisa konsumsi makanan. Betul. Ya, betul. Oke, itu kita mau lanjut lagi nih ya. Boleh nanti tentang batasan buatan kita dan juga jenis makanan yang tepat tuh kayak gimana ya kan? Itu juga harus kita tahu ya. FM 100% musik Indonesia, dan kita masih ngomongin tentang kenapa sih kita berbuka puasa itu harus dengan yang manis-manis. Betul sekali, tadi dijelaskan juga listeners ya. Kalau di jam puasa kayak gini kan kita banyak kehilangan energi. Iya. Dan cara untuk mengembalikan energi kita makan yang manis tuh yang tepat. Betul, ternyata pada saat kita berpuasa itu kadar gula kita itu rendah, kurang. Makanya kalau Anda merasa pusing-pusing, kram, raum, kada berduit, nah itu gitu. Itu kita ya. Bukan orang lain tuh. Tiba-tiba tepaluh dingin, segala macam. Tapi kali ini kita mau ngomongin tentang makanannya deh. Apa saja jenis makanan manis yang baik untuk dikonsumsi ketika berbuka puasa nih, Bu? Oke, jadi biasanya kan kalau ke pasar wadai banyak ya. Benar, macam ya, rata-rata manis-manis tuh wadai-wadainya. Nah, cuma kalau yang paling bagus itu sebenarnya ketika kita berbuka puasa itu diawali dengan kurma terlebih dahulu, sesuai hadis ya, hadis. Nah, kenapa sih? Jadi kita harus mengkonsumsi kurma itu bukan cuma ngikutin hadis, ternyata hasil penelitian juga kurma itu kenapa baik dikonsumsi saat berbuka puasa, dia banyak mengandung karbohidrat sederhana. Nah, jadi dia itu punya kandungan zat besi juga dan protein yang tinggi. Nah, nanti karbohidrat sederhana ini mudah dipecah oleh tubuh tadi ya. Jadi nanti ketika dipecah, dia kan karbohidrat itu kan tadi gula juga ya, gula sederhana. Nah, ketika dipecah oleh tubuh makanya nanti dihasilkan energi yang langsung siap dipakai gitu. Nah, jadi nanti kurma ini dalam kategori rendah ke normal itu sangat aman untuk dikonsumsi oleh orang-orang umum ya, karena dia nanti tidak menimbulkan hiperglikemik. Jadi hiper kalau pas kondisi berpuasa tadi kan hipoglikemia ya, nanti ketika berbuka puasanya itu rawan sebenarnya hiperglikemia karena kadang kita konsumsi macam-macam, kurmanya, minumnya
Es es buah, teh, misalnya iya. es buah, terus wadai-wadainya juga manis-manis. Nah, itu sangat rawan lagi hiperglikemik. Nah, makanya di sini yang disarankan adalah yang awal itu kurma dulu, karena kurma ini tadi dia aman untuk dikonsumsi karena tidak akan menimbulkan hiperglikemik. Jadi glukosa dalam darah tidak akan meningkat signifikan ketika berbuka puasa. Nah, dari segi pengobatan juga sebenarnya kalau kita makan kurma setiap hari itu mengurangi resiko terserang penyakit kronis, misalnya seperti jantung atau kencing manis atau diabetes ya. Karena dia mengandung zat potasium, kalsium, zat besi yang nanti membuat sel darah merah kita tuh jadi lebih sehat gitu ya. Jadi lebih sehat. Nah, kurma yang mana sih sebenarnya juga? Nah, kurma itu kan macam-macam juga ya. Jenis-jenisnya kurma macam-macam. Nah, yang kalaunya yang disarankan sama hadis atau rasul gitu sebenarnya kurma basah dulu, kurma rutop gitu ya. Kalau nggak ada baru kurma yang kering. Yang sampai ke kita tuh kan sebenarnya banyaknya kurma kering kurma kering ya. Nah, kalau nggak ada itu nanti kalau nggak ada kurma seperti itu baru diawali dengan air putih sebenarnya gitu alternatifnya. Jadi kalau nggak ada kurma nanti ke air putih, bukan ke air teh ya. Nah, kalau dibandingkan, jadi ada penelitian juga sebenarnya membandingkan antara orang yang berbuka puasa dengan kurma dengan teh manis. Nah, jadi ketika minum teh manis, berbuka puasa diawali dengan teh manis itu ternyata gula darahnya langsung melonjak gitu, melonjak signifikan gitu. ya. Jadi kalau misalnya si kurma itu dia kenaikan gula darahnya itu rata-ratanya sekitar 18,5, kalau pakai teh itu bisa sampai 29,4 kayak gitu. Nah, peningkatannya. Nah, jadi memang kalau tidak rutin gitu ya, tidak signifikan sih gitu ya perbedaannya, cuma memang dari situ kan terlihat bahwa yang bagus itu diawali dengan kurma terlebih dahulu. Betul. Gitu ya untuk berbuka puasa. Kurma nih ya, memantap ya. Kurma ya. Rasul tadi ya. Kurma ajwa tuh. Iya benar, yang paling mahal tuh juga. Yang mahal yang mantep. Iya. Kualitas ada harga ya. Iya, emang hasil penelitiannya juga memang pakai kurma ajwa gitu yang paling tinggi itunya. Betul. Saya ada tuh di rumah tuh satu box kemarin baru beli. Sombong. Nitip saya kemarin. Nitip saya sama teman saya lagi umroh. Keren. Box itu. Saya makan. Makannya di langgar lagi. Orang lihat. Maju deh. Poyo. Flexing gugur. Tapi kalau ngomongin tentang yang manis-manis, kalau misalnya sama madu, aman ya madu tuh ya? Madu ya mending madu juga daripada teh manis dulu ya gitu. Jadi madu itu kan dia dari alam ya gitu. Jadi lebih mending madu daripada kita pakai gula sintetis. Betul. Gitu, ya. Saya takut tuh kalau misalnya kita beli es buah di pinggir jalan tuh dia pakai kayu manis, apa namanya? Sari manis. Sari manis, iya. Itu bisa bikin batuk Iya ternyata. benar, itu kan efek manisnya tuh lengket gitu ya di tenggorokan, karena memang itu zat sintetis kan ya, siklamat gitu kalau bahan kimianya namanya siklamat atau sakarin gitu. Itu juga nggak bagus. Iya, nggak bagus. Sebenarnya manisnya malah kenapa orang banyak pakai itu ya, dia hanya perlu sedikit, harganya kan murah juga gitu ya, perlu sedikit aja udah manisnya udah mengalahkan berapa sendok gula kayak gitu, hanya perlu, jadi lebih ekonomis sebenarnya kalau pakai sari manis itu. Bulik modal. Iya. Tapi untuk kesehatan, untuk dikonsumsi jangka panjang bahaya. Iya. Bener. Itu disarankannya memang kalau yang penderita DM ya, diabetes gitu, memang ada yang disarankan justru malah mengkonsumsi yang seperti itu gitu, yang malah mengandung pemanis buatan seperti itu. Kalau orang yang mengidap diabetes nih, diabetes ini dia kelebihan gula apa kekurangan gula? Kurang gula. Kelebihan gula, kelebihan gula ya. Jadi kalau diabetes kan kelebihan gula gitu. Nah, kalau diabetes ada kondisi-kondisinya lagi kan ya, biasanya nanti mereka kan biasanya setiap makan itu harus misalnya pakai insulin terlebih dahulu supaya nanti ketika dikonsumsi makanannya itu langsung dipecah gitu ya, jangan menumpuk gitu gula yang dikonsumsinya. Nah, jadi ketika mau puasa itu biasanya ya sebaiknya konsul dulu deh dengan dokternya gimana gitu untuk penggunaan obatnya dan lain-lainnya gitu sebaiknya. Berarti pada saat misalnya kalau ternyata puasa bisa menurunkan kadar gula, bagus berarti. Bagus. Untuk mengidap diabetes. Iya. Nah, di puasa tapi
memang tadi harus dikonsulkan dulu dengan dokternya karena nanti jangan sampai pas berbukanya itu tadi yang ditakutkan karena pas berbuka itu kan rawan hipernya lagi. Nah, iya betul. Udah konsul belum kemarin? Sudah. Rematik ternyata. Lain lagi ya, gara-gara sering mandi malam tuh. Aduh, pakai baju baru lagi mandinya. Terakhir deh, boleh kasih tips nih untuk listeners supaya bagaimana caranya untuk puasa kita bisa tetap optimal. Oke, ya. Jadi supaya kondisi tubuhnya bagus ya ketika berpuasa gitu ya. Jadi sebaiknya ketika sahur itu yang dikonsumsi itu makronutrien. Jadi mengandung karbohidrat, protein, lemak. Jadi ya makanan lengkap lah ya. Ada sayurnya, terus bisa konsumsi telur juga, misalnya terus daging-dagingan unggas gitu, ikan. Nah, jujur kalau saya sendiri sebenarnya ini agak agak berat kalau sahur biasanya. Sayur-sayuran gitu karena memang kurang suka sayur, tapi disarankannya seperti itu sebaiknya ya. Kalau nggak bisa, kan banyak ya yang nggak bisa makan sayur ya, ganti dengan buah lah gitu ya. Terus minum air putih yang cukup, yang pasti minum air putih yang cukup. Kalau disarankan itu kan 8 gelas ya. Jadi kita kan tadi memang selama puasa ini waktunya itu sempit ya, waktu untuk konsumsinya. Jadi tetap diutamakan sampai 8 gelas. Jadi bisa 1 gelas ketika buka kan ya, terus 1 gelas lagi setelah sholat maghrib, nanti sebelum tarawih 1 gelas lagi, setelah tarawih 1 gelas, sebelum tidur 1 gelas 5 tuh udah. Nanti pas sahur 3 gelas, jadi dari bangun terus nanti sebelum makan sama setelah makan gitu. Nah jadi 8 gelas kan ya, tetap terpenuhi. Nah hindari minuman yang terlalu dingin kalau pas puasa ini. Jadi biasanya kan kita es tuh ya. Benar. Nah sebenarnya es ini nih yang terlalu dingin itu bisa membuat perut cepat kenyang. Nah efeknya nanti jadi efek domino. Misalnya kita pas buka puasa minumnya es gitu kan ya. Nah jadi perut tuh kan jadinya cepat kenyang, terasa cepat kenyang gitu. Nah karena terasa cepat kenyang nanti jadi kita nggak nafsu lagi gitu konsumsi makanan yang lain atau makanan yang bergizi. Nah efeknya nanti ketika tidur gitu kekurangan tadi kan pas tidur itu kondisi gula bisa turun lagi kan ya. Nah jadi kekurangan bahan buat buat dipecah lagi energinya. Nah jadi nanti pas sahur baru konsumsi makanan berat, terus nanti ya efeknya jadinya efek domino tadi gitu ya. Iya. Gitu. Jadi terus seharusnya yang bisa diganti dengan makanan gizi seimbang, malah nggak bisa ya. Iya benar. Nah terus hindari yang bersoda atau yang menghasilkan gas juga ya. Jadi kayak durian gitu, itu kan menghasilkan gas. Tape itu juga menghasilkan gas, jadi dihindari sebaiknya makanan seperti itu. Terus usahakan tetap ada olahraga ya walaupun berpuasa tadi ya, bisa misalnya 30 menit sebelum buka gitu kan. Jadi pas capek-capeknya pas azan maghrib jadi bisa minum. Koyohan sahur. Lagi puasa lagi. Diutus harian. Itu. Nah, sama terakhir tidur yang cukup sih, disarankan tidur yang cukup. Nah, ini nih yang jadi PR ya kadang-kadang kan. Tidur yang cukup ini. Apalagi yang biasanya tidurnya jam 12 ke atas. Nah, iya betul. Jam 3-4 udah bangun lagi. Bener. Yang ngantor tuh kadang-kadang susah tuh ya. Itu sih apalagi nggak bisa ngopi kan. Iya. Pagi harinya. Wah, jadi masa bener itu. Anak bener ngopi sudah terbiasa kan. Ada kalau ngopi nih halang. Gitu. Jadi paling penting adalah pola tidurnya diatur juga ya. Jadi bisa dibantu tadi dengan konsumsi makanan yang bergizi itu sebenarnya nanti tidur kita juga bisa jadi lebih teratur. Iya benar. Ya tuh memang pada saat puasa ini kita memang harus diwajibkan untuk mencari sandaran dia. Betul. Ya. Untuk bisa lebih terlelap. Jadi kalau sholat Jumat tuh di tiang-tiang aja ya. Kita menjaga keseimbangan masjid lah ya. Menjaga tiang-tiang. Kayaknya udah jelas banget kita ya. Betul. Ya, ngomongin tentang makanan manis, dan manfaat puasa yang perlu kita ketahui ternyata banyak banget untuk tubuh kita. Nah, jadi listeners ya, buat Anda yang hari ini sudah berpikir untuk berbuka puasa dengan gorengan, dengan hal-hal yang berlemak, bersoda, tahan dulu lah. Mulai biasakan untuk mulai yang manis-manis. Dari saya, lihat. Oke, tapi gorengan masih juara ya, Rom? Sampai sekarang ya orang-orang saya enggak. ya? Mulai detik ini saya kurma paling atas. Wih, keren. Hari ini tapi? Hari ini. Mulai hari ini ya? Kemarin-kemarin? Gorengan. Oke, sekian dulu untuk Abu Sahatinya. Kita mau ngucapin terima kasih banyak Ibu Siska yang sudah mampir ke Radio Banjarmasin. Sehat-sehat terus Ibu ya. Semoga dilancarkan ibadah puasanya. Ada pasti listeners ya. Jaga terus kesehatan. Sampai ketemu nanti di Lebaran. Sama juga ya. Bukan dong, kirim salam dulu kita di sini. Betul. Iya.